Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Kita lihat seseorang yang sedang kalian pikirkan kondisinya seperti apa. Termasuk kondisi perasaan, niat dan tujuan dia kepada kalian. Juga terakhir nanti kita lihat pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton video ini. Jangan lupa ditonton dari awal hingga akhir dan jangan lupa di-subscribe. Sekali lagi general reading itu bisa vice versa ya. Belum tentu bisa cocok untuk semuanya, silakan kalian sesuaikan. Apakah bacaan kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami? Kalau tidak, berarti kali ini bacaannya bukan untuk kalian. Mungkin untuk orang lain yang nonton video ini. Kita lihat ya, seseorang yang kalian pikirkan itu siapa? Semoga banyak yang ketarik energinya ya. Jangan di-skip-skip, nanti jadi nggak paham. Kalian lihat dari awal hingga akhir. Kita lihat yuk, seseorang yang kalian pikirkan. Energinya bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan. Dan bacaan ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Oke. Orang ini saya lihat adalah orang-orang yang baru mengawali sesuatu ya. Ada yang baru recovery dari kesehatan, dari banyak hal ya. Ada dari hal finansial, mengawali sesuatu, mungkin karir, pekerjaan. Lanjut ya. Atau mungkin ini adalah kalian. Oke, kita lihat lagi ya. Oke. Beberapa, tidak semuanya ya. Beberapa masuk ke dalam keluarga ya. Bisa jadi orang ini adalah bagian dari keluarga kalian atau pasangan kalian atau orang yang kalian pikirkan ini sudah berkeluarga atau mungkin kalian yang sudah berkeluarga. Dalam hal keluarga-keluargaan ini ya, orang ini sebenarnya tercukupi dalam banyak hal. Semua sisi kehidupan, mungkin kebahagiaan, keluarganya baik-baik saja gitu saya. Saya bisa menyimpulkan seperti itu ya, hubungannya nggak ada masalah. Oke. Tapi di sini kalau saya lihat ya, orang ini itu mengalami saat ini banyak mengalami tekanan, tekanan tanggung jawab, kemudian sedang merasa terbebani. Saat ini pun seseorang yang kalian pikirkan atau mungkin ini kalian sedang banyak kerjaan, kerjanya berlebihan ya. Sebenarnya orang ini ada beberapa yang menahan sakit demi satu hubungan, agak memaksakan diri dalam satu hubungan, beberapa agak stres ya. Lanjut. Orang ini adalah sebenarnya orang-orang yang punya perasaan itu penuh empati, supel ya. Kemudian orangnya tidak mau menunjukkan power. Walaupun dia punya power, biasanya dia itu lebih menahan diri ya. Mempunyai kebijakan dalam hal perasaan-perasaan, intuisinya lumayan kuat. Bisa dikatakan di sini King of Cup itu raja perasaan. Jadi perasaannya halus ya, seperti itu. Selain halus tapi orang ini juga bisa tegas. Lanjut ya. Oke. Ya, halus tapi tegas. Secara performance itu penampilan teman-teman. Saya lihat orangnya itu penuh kasih sayang. Kemudian
kasih sayangnya lebih ke protektif ya, pemelihara, sosok-sosok pemelihara, kemudian orang yang paham akan kebutuhan orang lain, orangnya peka, peduli orangnya ya, ramah dan bijak. Saya lihat seperti itu. Sekali lagi teman-teman, ini bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Kalau tidak orang yang kalian pikirkan, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian ya. Mungkin untuk orang lain yang juga nonton video ini. Di sini saya lihat orang ini saat ini itu sedang stuck ya, tidak banyak pergerakan menuju kalian. Tapi saya lihat orang ini sedang senang-senang dan terobsesi oleh sesuatu yang mungkin kalian tidak menyukainya, karena di sini ada hal-hal yang menarik diri dari kalian, kemudian senang-senang sendiri, dan itu tidak bisa dihalang-halangi ya, dihalang-halangi. Tidak bisa dihalang-halangi. Di sini saya juga melihatnya dia bertindak agak seenaknya, tidak mempedulikan perasaan kalian. Begitu kisahnya. Jadi teman-teman, kalau bukan seperti yang saya sebutkan, kondisi kalian, kondisi seseorang yang kalian pikirkan, saya kira bacaan kali ini mungkin untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jadi jangan dipaksakan, oke? Oke, kalau saya melihat seperti ini, banyak di sini saya melihatnya Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Leo, Aries, Sagittarius. Paling banyak itu, kemudian yang ketiga yang paling banyak dari elemen tanah atau bumi, Capricorn, Virgo, Taurus. Gemini, Libra, Aquariusnya cuman sedikit. Ya, tapi ada. Sekali lagi itu adalah energi zodiak, tapi dari sun-nya saja. Untuk moon rising Venusnya silakan kalian sesuaikan, juga ascendant dan house-nya kalau kalian memahami, tapi di sini saya tidak membahas itu. Saya hanya membahas dari sun-nya saja. Apakah itu akurat? Tentu saja tidak ya. Jadi yang lebih saya tekankan di sini, kalian memperhatikan kartunya. Oke, itu hanya tambahan zodiak. Kemudian saya akan menambahkan inisial. Inisial ini pun juga sebagai tambahan saja. Kalau memang tidak ada inisialnya, tapi ceritanya itu sesuai, itu masih masuk. Tapi kalau inisial dan zodiak saja, saya kira itu hanya di bawah 50%. Oke, kita lihat inisialnya. Oke, cukup. H, G, H, hanya banyak ya. P, M, A, C, E. E-nya banyak, ada 2. M-nya juga ada 2. C-nya juga ada 2. W dan V. Silakan kalian sesuaikan. Ini hanya tambahan saja. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Orang yang ini ceritanya seperti ini ya. Orangnya seperti ini. Kita lihat kondisi dia saat ini seperti apa. Kondisi si dia saat ini seperti apa? Kondisi si dia saat ini seperti apa? Kondisi si dia saat ini seperti apa? Kondisi dia saat ini seperti apa? Oke. Saya melihatnya kondisi dia saat ini agak menjauh dari kalian. Ya. Saya lihat lagi.
Dia di sini banyak merahasiakan sesuatu, seakan-akan banyak menutupi rahasia. Oke. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia sehat? Bagaimana keadaan dia? Dia sedang memfokuskan diri ya terhadap sesuatu yang sifatnya produktif. Saya melihatnya dia sedang menyelesaikan banyak masalah, berusaha menyelesaikan banyak masalah. Seperti yang saya bilang tadi, orang yang saya sebutkan dari awal itu punya tekanan tanggung jawab, kerja berlebihan, ya. Di sini orang ini, mungkin tidak menampakkan, mungkin tampaknya seperti kalem, nyantai ya, tapi orang ini banyak beban saat ini. Oke, kondisi dia saat ini. Saya melihat perasaannya sedang rapuh. Perasaan yang dulu dia penuh empati, supel, rahmah, sekarang seakan-akan dia itu kayak suka marah ya. Karena di sini saya merasakan energi panas, kemudian membuat hubungan jadi rapuh ya. Kemudian dia tidak lagi peka terhadap kalian. Mungkin banyak yang agak tidak peduli dan banyak menghindar-menghindar seperti menyembunyikan sesuatu. Kondisi dia saat ini, saya melihatnya di sini dia ingin ada perubahan di dalam hidupnya. Kalau saya lihat di sini lebih kepada hal-hal yang sifatnya yang lebih baik ya, yang positif. Oke. Oke. Saya melihat di sini apa sih yang ingin dia perbaiki? Di sini adalah saya melihat pernikahan, rumah tangga, aturan-aturan yang berlaku. Mungkin manajemen di kantor ya, secara struktural, peraturan-peraturan, kemudian dia ingin bangkit dari apa, bertransformasi dan ingin melakukan perubahan apa. Saya melihatnya di sini ada energi feminin yang sangat dominan ya, yang membuat dia itu ingin bangkit. Ya, bisa jadi di sini adalah sebuah motivasi atau dorongan, tapi saya melihatnya lebih ke arah positif. Kemudian, dia di sini kondisinya secara umum ingin segera melangkah maju, ya, meninggalkan yang kemarin-kemarin sekiranya itu nggak worth it, nggak layak, nggak pantas. Dia sudah malas, dia ingin bangkit, ingin maju. Ya. Jadi secara umum dia ingin maju, teman-teman, ingin maju. Kalau dalam hubungan seperti apa ya, kondisi dia, perasaan dia terhadap hubungan, mungkin ini terhubung dengan kalian, tidak selalu hubungan cinta atau asmara, hubungan apapun, bagaimana sih perasaan dia kepada kalian, itu perlu kita lihat. Kita lihat perasaan si dia kepadamu, perasaan si dia kepadamu. Tidak selalu lawan jenis, tidak selalu pasangan secara hubungan asmara ya. Konsep hubungannya bebas. Di sini saya mau lihat perasaan dia kepada kalian seperti apa. Orang yang ingin bangkit ini sudah nggak mau yang kemarin-kemarin itu mungkin banyak kegagalan ya. Tapi orang ini ya, saya melihatnya kok ada yang ditinggalkan, ada yang dijauhi. Kemudian dia agak suka marah-marah, panas energinya dan banyak menyimpan rahasia. Sebenarnya perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Oke. Perasaan dia kepada kalian. Saya melihatnya di sini. Ya, orang ini lagi memikirkan benar-benar untuk karirnya, ya, karir. Bagaimana dia tampil atau secara performan lebih baik, ya. Sehingga perasaan kepada kalian, dia di sini ingin menunjukkan, ya, ingin menunjukkan kepada kalian bahwa dia mampu, ingin dihargai, ya. Kemudian tuh of fire di sini. Dia di sini memang perasaannya sedang stuck ya. Dia sedang
ada fase di mana menunda, lebih banyak menunda untuk melakukan pergerakan secara perasaan ya. Supaya apa sih? Di sini saya melihatnya supaya hubungannya lebih lancar. Jadi mungkin tidak saat ini. Mungkin saat ini saya harus fokus kepada hal yang lain, terlebih mungkin karir ya. Jadi untuk kalian, apakah dia tidak mencintai saya? Saya lihatnya mencintai, walaupun dia banyak menyembunyikan beban-bebannya ya. Jadi untuk kalian yang memikirkan seseorang, kenapa ya dia sekarang cuek sama saya ya. Kalau orang ini memang sedang disibukkan oleh pekerjaan, saya kira itu memang yang mendominasi pikirannya saat ini. Sementara perasaannya kepada kalian dipending dulu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Eight of Fire. Ya. Eight of Fire di sini bagaimana perasaan dia? Dia kangen banget. Banget pakai banget ya. Di sini dia ingin segera ketemu, ingin berkomunikasi, ingin datang, ingin mengasih kabar, ingin segera berakhir masa-masa di mana saya stuck, saya memikirkan hal yang lain selain kamu. Di sini ada kecemasan sih. Kalau aku gini terus jangan-jangan kamu akan pergi dari aku. Gitu. Maaf ya, aku sekarang lagi banyak beban gitu katanya. Kemudian di sini ada Lita of Air. Oke. Saya melihatnya di sini dia sudah ada keinginan atau perasaannya itu sudah terkoneksi dengan kalian ya, mulai mendekat ya, mulai ada koneksi. Kalau memang sebelumnya orang ini banyak menjauhi kalian, saya melihatnya ini ada keinginan dia untuk mendekati kembali. Lanjut ya. Perasaan dia kepadamu. Oke. Di sini Six of Water ya. Six of Water. Bentar. Oke. Saya melihatnya di sini kalian itu adalah sesuatu yang berharga, tidak mudah untuk dilupakan ya. Walaupun dia sibuk dengan hal yang lain, di sini dia selalu mengingat, mengenang ya, dan tidak melupakan kalian. Jadi sesibuk apapun, mungkin kalian hanya sementara ya dikesampingkan dulu, tapi tidak untuk dilupakan. Jadi saya kira perasaan dia kepada kalian itu memang besar. Saya melihatnya di sini mungkin ya, ada kartu The Devil itu kemelekatan. Tidak mudah bagi dia untuk melupakan kalian. Dibilang tidak cinta, orang ini cinta. Saking cintanya saya melihat dia itu sangat terobsesi dengan kalian ya. Sampai kadang-kadang bentuk-bentuk atau mungkin perwujudan cinta dia karena dia banyak masalah ya, banyak beban tanggung jawab, kerjaan dan lain sebagainya. Mungkin kalian adalah satu-satunya orang yang tempat dia untuk mencurahkan, mungkin bisa termasuk mencurahkan amarahnya saat dia itu tertekan ya. Jadi kalau kalian menyangka orang ini jahat sama kalian, saya kira enggak. Itu hanya pelampiasan dari dia punya masalah di sisi kehidupan dia yang lainnya. Jadi intinya bagaimana perasaan dia? Dia sangat cinta ya. Mungkin saking melekatnya ya. Saya melihat juga hubungannya agak kurang sehat memang ya. Kurang sehat, tapi dia ini orangnya takut kehilangan kalian kok ya. Takut kehilangan kalian. Jadi saya kira perasaan dia memang besar sama kalian. Oke. Kemudian saya mau lihat, emang dia itu niatnya sama kalian itu serius, tulus, atau bagaimana sih ya? Apakah dia serius, tulus, atau hanya PHP atau zong? Hanya ingin mempermainkan, memanfaatkan? Kita lihat ya. Niat dia kepadamu seperti apa? Niat dia kepadamu. Niat dia kepadamu. Orang ini sering bikin kalian jengkel ya teman-teman ya.
Niat dan tujuan dia kepadamu tulus atau enggak? Niat dia kepadamu. Oke. Dia itu percaya, ya, percaya bahwa hubungan ini akan bisa diteruskan. Ada keyakinan yang besar, ya. Kemudian niatnya. Di sini saya melihatnya dia masih sangat berminat, masih ingin berkomunikasi, masih ingin ketemu. Ada kangen yang besar. Jadi saya lihat niatnya masih besar sama kalian. Dia sudah ngilang Bunda 8 tahun yang lalu. Ya sudah teman-teman, kalau sudah 8 tahun ya sudah nggak masuk, ya kan? Nggak masuk. 8 tahun nggak ada kabar, nggak usah dilihat di tarot teman-teman. Kita harus realistis juga. Berarti orang itu kan memang nggak ada niatan kok sampai 8 tahun. Ya kan? Di sini Ace of Swords. Bagaimana dia kepada kalian? Saya melihatnya banyak sekali energi yang saya rasakan. Itu orang ini yang sebelumnya itu sudah mulai kayak menarik diri, kayak cuek. Kayaknya dia ada keinginan untuk menjalin hubungan baik lagi, memperbaiki hubungan. Lanjut ya. Terutama untuk yang putus tapi masih stalking, pingin tahu tentang kalian. Saya lihat orang ini mulai mendekati kalian. Secara energi, secara pastinya tidak ada yang pernah tahu, ya. Oke. The World. Ya, niatnya untuk saling melengkapi, menjalani segala sesuatunya, suka dan duka bersama, saya lihat. Untuk mencapai tujuan bersama. Oke, Three of Swords. Oke. Beberapa di sini masih sakit hati. Ada yang sakit hati, ya. Bisa seseorang yang kalian pikirkan. Oke, untuk yang hubungannya berantakan, nggak jelas, hubungannya tidak mengenakan, atau saya melihat beberapa yang sempat konflik, ada yang ngambek, ya. Orangnya memang masih marah, tapi secara umum saya melihatnya hanya kemarahan sementara, bukan untuk selamanya, bukan memang sudah nggak mau sama kalian, bukan. Jadi saya melihatnya dia masih punya koneksi secara batin, secara perasaan sama kalian, ya. Mungkin ini hanya fase-fase di mana mungkin ada yang masih sakit hati di antara kalian, mungkin mau meluruhkan amarah, ya. Tapi ini tidak untuk jangka waktu yang lama. Saya kira seperti itu. Jadi niat dia bagaimana? Dia masih punya niatan yang besar kepada kalian, masih kencang energinya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Oke, kalau gitu, apa sih sebenarnya yang dia inginkan dari kalian, ya? Yang dia inginkan dari kalian itu apa? Yang dia inginkan dari kalian. Apa sih keinginannya? Keinginan dia darimu itu apa? Dari hubungan bersama kalian itu apa? Saya cuma ambil 3 kali ini. Gak usah banyak-banyak. Keinginan dia, yang dia inginkan darimu. Kesederhanaan. Oh, sebentar. Saya melihat di sini dia menginginkan sosok-sosok yang lebih feminin, ya, sosok-sosok yang lebih feminin. Kalau yang kalian pikirkan itu adalah sosok feminin, ya. Maksudnya gini, dia menginginkan sosok yang energinya, bukan yang gendernya, ya, bukan. Yang energinya, karena tarot tidak mengenal gender, mengenal energi. Dia menginginkan energi-energi feminin. Energi feminin itu seperti apa? Kemanjaan, ya. Kemudian seakan-akan membutuhkan, ya.
lebih banyak saya melihatnya ngayomi, melayani, ya. Itu yang dia inginkan dari kalian. Kalaupun kalian itu laki-laki, dia menginginkan energi feminin dari kalian. Ya. Oke. Tapi saya juga merasakan gini. Ada hal-hal yang saya rahasiakan. Ini dari versi dia ya. Aku nggak ingin kamu banyak tahu. Ya, biarlah ini menjadi rahasiaku. Sebenarnya rahasia yang saya sembunyikan itu sebenarnya ya memang tidak perlu kau ketahui, ya. Tidak perlu kau ketahui. Biar itu menjadi rahasia saya supaya tidak berpengaruh kepada hubungan kita berdua. Oke. Kemudian di sini apa yang dia inginkan? Saling berbagi, ya. Memberi dan menerimanya seimbang, ya. Silakan disesuaikan sendiri teman-teman, ya. Kalau memang ini nggak cocok, contohnya nggak cocok gimana? Saya ngasih terus loh, dia nggak pernah ngasih ya. Tapi di sini atau mungkin dia ngasih terus, aku males ngasih dia gitu ya, nggak imbang. Di sini tuh dia menginginkan selalu ada apa ya? Mungkin memang ada yang nggak imbang ya. Salah satu banyak memberi, salah satu banyak memberi saya melihatnya di sini ya, atau perbedaan di dalam status. Beberapa menginginkan biarlah memang kita berbeda, yang penting kita bisa menyatu, ya. Beberapa seperti ini, gimana juga, ini memang kita memang berbeda, tapi ya dijalanin saja, ya. Tanpa ada, trigger-trigger yang mencetuskan sesuatu membuat hubungan kita jadi nggak enak, itu. Jangan dipermasalahkan, oke, the full. Dia di sini menginginkan, udahlah ngalir aja untuk resiko, untuk apapun di depan kita nggak usah memikirkan. Ya, ada energi the full, kadang-kadang agak gegabah atau agak sembrono, ceroboh dalam melangkah, dalam bersikap, ya, berencana. Tapi saya kira orang ini nggak banyak rencana-rencana, ya. Lebih banyak saya lihat spontanitas. Kemudian di sini apa yang dia inginkan? Jangan terlalu berpikiran yang aneh-aneh. Dia seperti itu sih. Oke, saya kira itu cukup untuk membaca tentang dia. Ya. Kemudian kita lihat untuk pesan semestanya. Kalian harus bijak-bijak ya dalam menganalisa, mengasumsikan bacaan ini ya. Jangan GR, jangan halu, jangan baperan, jangan apalagi overthinking karena ini general. Untuk yang ini personal reading, pembacaan untuk energi kalian sendiri, silakan daftarnya di Tia. Admin saya, nomornya Tia ada di bawah video saya ini, di deskripsinya. Daftar di sana, nanti bacanya dengan saya kalau sudah diberikan jadwal oleh Mbak Tia. Semuanya berbayar dan dengan video call seperti ini ya. Silakan dipilih durasinya. Kita lihat ya untuk pesan semestanya untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Ya nggak masuk gimana ya nggak apa-apa. Toh ini adalah pesan-pesan positif. Dalam membacakan tarot, saya lebih banyak membagikan energi positif daripada menerawang ya. Kalaupun memang betul, jangan kalian pikir saya yang sakti ya. Karena kalian menemukan dan menonton video ini pun mungkin memang diarahkan oleh semesta, mungkin ada yang penting untuk disampaikan. Ya, tidak ada segala sesuatu itu kebetulan. Kita lihat pesan semesta untuk kalian. Saya ambil 3 ya. Life lesson, multifaceted. Oke. Di sini saya kira banyak yang nonton video ini kurang puas, ya. Gali terus, nggak gitu. Aku pengen yang lain, pengen gini, pengen gitu. Coba liatin ini, coba liatin itu, ya. Tapi di sini pesan semestanya, there are many layer and dimension to the situation or person you are asking about. Sebenarnya di sini memang banyak yang perlu digali. Tapi saya di sini memang tidak menggali untuk mengkhususkan apapun ya karena ini general. Untuk kalian yang ingin secara khusus membaca untuk kalian sendiri, orang yang kalian pikirkan sendiri, silahkan dengan personal reading ya. Oke. Di sini memang pesannya memang masih banyak
yang perlu digali dan, banyak yang ingin kalian ketahui ya, tapi tidak di sini, tidak kali ini, mungkin lain kali atau mungkin dengan personal. Oke, lanjut live lesson. You can break free from sebentar ya, saya nggak begitu kelihatan. You can break free from recurring negative pattern by praying to know the lesson and blessing the content. Jadi gini, kalau hubungan itu polanya itu sudah negatif ya, rubahlah atau dirombak dengan apa? Dengan doa. Untuk apa? Untuk kalian bisa mengambil pelajaran ya, juga sekaligus mendapat keberkahan dari hubungan tersebut. Nah, kalau hubungannya toksik atau mungkin kalian melihat, ah ini sudah nggak benar hubungannya, sudah nggak nyaman. Di sini sarannya, you can break free from recurring negative pattern by praying, ya, to know the lesson and blessing the content. Jadi kalian disuruh berdoa kalau memang hubungan ini dirasakan sudah nggak nyaman. Jadi bukan disarankan untuk tarot, enggak. Di sini disuruh berdoa dulu, ya, berdoa dulu. Oke. Saya cuma baca ya teman-teman ya. Be gentle with yourself. You have been through a lot and need time to heal and recover. Nah kan, saat ini jangan terlalu keras sama diri sendiri, termasuk keras dalam berpikir, keras dalam memaksakan perasaan, menahan perasaan. Di sini harus lembut, diperlembut, artinya gini, kasihan juga jiwanya, hatinya, pikiran kalian sendiri. Itu kasihan, kasih waktu. Untuk apa? Untuk istirahat, untuk healing, ya. Supaya karena nggak ada yang bisa membuat jiwa kalian tenang, membuat jiwa kalian rileks kalau bukan kalian sendiri, ya. Maka dari itu, seperti yang saya bilang tadi, jangan terlalu banyak ingin tahu tentang seseorang. Bikin kepikiran. Maka tenangkanlah dulu. Dengan apa? Dengan berdoa. Nggak usah cari tahu banyak-banyak. Ya, sebenarnya kepo itu pangkal kepikiran, pangkal overthinking. Iya nggak? Setelah kita tahu, kemudian dikasih tahu, padahal itu bukan sesuai dengan yang kita harapkan, biasanya kita kecewa. Ya, lanjut. Seperti kalian yang nonton ini, banyak yang seperti itu. Ya, saya hanya membaca ya teman-teman ya. Kayaknya seperti itu sih. Benar atau enggak? Kemudian di sini ambil pelajarannya ya. Dan banyak doa. Karena di setiap kejadian itu sebenarnya kita memang suruh belajar. Ya. Dengan begitu kita akan semakin tinggi derajatnya, semakin banyak ilmunya. Ya, bekal untuk kita kok. Kemudian disuruh berdoa bukan untuk cari tahu. Karena apa? Semakin kalian cari tahu, kalian nggak bisa healing. Kalian justru menyiksa pikiran, batin, hati, perasaan, ya. Padahal di sini suruh rilis, suruh melepaskan. Gitu. Oke. Jadi saya kira itu saja bacaan kali ini. Semoga bermanfaat. Sehingga bacaan kali ini tuh bisa berkah untuk kalian, berkah juga untuk saya yang baca, ya. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka dengan bacaan saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.